Saya ingin menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Pak Asep Paddan di dalam sebuah videonya. Kalian bisa cek di TikTok ataupun di YouTube. Jadi Pak Asep Paddan ini adalah salah satu koordinator aksi demo penolakan keras terhadap penutupan tambang yang ada di Parung Panjang. Padahal penutupan tersebut itu adalah penutupan secara sementara dan kebijakan yang dilakukan oleh KDM, Gubernur Jabar. Penutupan secara sementara agar pembangunan jalan itu berjalan dengan baik, tidak rusak-rusak lagi gitu. Jadi dia memprotes bahwa kami sebagai seorang pribumi tidak keberatan terhadap adanya tambang dan kami tidak merasa tercemari. Mungkin Anda semua yang mendapatkan uang dari tambang, yang setiap harinya mencari rezeki dari tambang, yang tidak merasa keberatan. Bagaimana dengan orang-orang yang selain Anda yang berdiam di situ, bahkan lebih banyak dari Anda, yang cuma gigit jari dan hanya menikmati debunya? Dan bagaimana dengan orang tua yang kehilangan anaknya atau saudaranya akibat terlindas dari mobil tambang, tertabrak oleh mobil tambang? Kalau Anda mengatakan bahwa alam ini, tambang ini adalah anugerah dari Allah, bagaimana dengan surat Ar-Rum ayat 41 bahwa Allah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh perbuatan tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang serakah, yang melakukan eksploitasi, melakukan penambangan secara berlebihan. Walaupun tambang itu resmi, kalau operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan, jelas melanggar. Nah, kalau kita berbicara data bagaimana? Ada 213 ya, atau yang terhitung yang sekarang-karang aja 195 orang kalau tidak salah yang tewas terhadap mobil tambang. Kemudian juga ada banyak orang yang sebagaimana survei dari puskesmas rumah sakit yang terkena, yaitu adalah terdiagnosa bahwa paru-parunya itu terkena infeksi dari debu penambangan tersebut yang ada di Parung Panjang. Anda semua bisa cek datanya di Radar Bogor atau di berita-berita lain. Kemudian juga membandingkan dengan yang di puncak. Di puncak itu kecelakaan, ada yang beruntut dikarenakan kebanyakan remblong atau keteledoran supir, atau di jalannya yang memang yang tertulis itu juga sudah diperbaiki. Kalau dibandingkan dengan yang ada di tambang itu kan sudah jelas itunya adalah mobil-mobil besar penyebabnya. Gitu ya. Jadi penyebabnya sudah jelas adalah mobil-mobil besar dan juga mandaratnya itu ke masyarakat semua. Jadi yang harus didemo itulah bos tambang. Jadi bukan yang melakukan kebijakan yang benar, pejabat yang melakukan kebijakan yang benar, bukan demo yang akhirnya meminta kerohiman, meminta ujung-ujungnya duit, bukan seperti itu. Sebagai SDM yang tinggi bukan seperti itu. Bos tambang yang harus didemo bagaimana? Bos tambang yang harus didemo itu maksudnya adalah bagaimana bos tambang yang harus bisa memberikan patungan dengan pemerintah untuk membuat jalur tambang yang khusus. Jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi jangan egois sendiri dong. Kalau berbicara masalah untuk kepentingan umum, harus dipoting semuanya itu. Lebih banyak mana mendukung atau tidak. Saya rasa itu lebih banyak yang mendukung. Lihat aja di postingan di internet. Lebih mendukung terhadap kebijakan KDM.